Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita masuk kepada materi baru. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang sujud ya. Sekarang kita akan membahas tentang 3 sujud. Apa saja di dalam buku? Sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, sebelumnya di sini ada anak-anak Ibu yang pernah melakukan ketiga sujud ini. Sujud sahwi, Bu. Nah, sujud sahwi. Saya ketika lupa dalam rakaat ya, Masya Allah ya. Nah, kita lanjut ya. Pengertian sujud sahwi. Nah, jadi yang dilakukan oleh teman kita Fani tadi, dia lupa melakukan gerakan sholat, dia termasuk dia sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang kita lakukan ketika dia habis sholat maupun setelah sholat, karena ada yang ketinggalan dalam sholat, baik itu ruku, tasyahud awal, tasyahud akhir ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi sebabnya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti kelebihan jumlah rakaat, apa lagi? Bisa? Lagu dalam jumlah rakaat. Nah, beda seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lupa dalam gerakan sholat itu, jadi kita bisa melakukan sujud sahwi. Jadi sholatnya itu jangan diulang lagi. Itu. Nah, jadi kapan kita melaksanakan sujud sahwi ini? Ada 2 waktunya, sebelum salam dan sesudah salam. Nah, kalau sebelum salam ini kan di dalam sholat itu, nah kita lupa nih, tiba-tiba kita teringat, oh saya lupa nih melakukan tasyahud awal. Nah, nanti sebelum salam bisa kita melakukan sujud sahwi. Nah, kalau biasanya sudah salam, nah sudah pas kita di tahiyat akhir nanti ya, baru salam, oh di situ baru teringat ternyata kita lupa. Nah, langsung saja sujud sahwi begitu. Tapi memang lebih bagusnya dia itu sebelum salam. Oke, dan bisa dipahami anak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan sujud sahwi, tentunya kita harus mengetahui dulu bacaan sujud sahwi ini. Nah, ada yang tahu tadi? Ananda Fani kan sudah melakukan sujud sahwi. Apa bacaannya? Bacaan sujud sahwi. Ananda? Sederhana. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Nah, terima kasih ya Riza. Nah, jadi bacaannya subhana man la yanamu wa la yasjud. Kita baca sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi anak Ibu semuanya di sini harus bisa menghafalnya ya ketika nanti lupa dalam gerakan sholat. Nah, sebelumnya setelah kita mengetahui bacaannya, tentunya kita harus
Kita membaca ataupun mendengarkan itu ketika sedang sholat maupun membaca Al-Quran. Nah, di mana sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah ini apa, Mela? Membaca atau mendengarkan, baik sengaja ataupun tidak, ayat sejadah. Yang kedua, jika imam membaca ayat sejadah lalu sujud tilawah, maka makmum mengikutinya. Ya, betul sekali ya, pada saudara Mela ya. Nah, jadi sebab kita melakukan sujud tilawah itu yang pertama ketika kita sedang membaca ataupun teman kita sedang membaca ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau teman kita ini membaca ayat-ayat sajadah, nanti kalau dia sholat sujud tilawah ya misalnya, nah jadi kita harus ikut sujud tilawah. Nah, kalau teman kita itu tidak sujud tilawah, maka kita tidak harus sujud tilawah. Nah, kemudian, nah jika imam, misalnya kita sholat berjamaah nih, imamnya itu membaca ayat-ayat sajadah. Nah, nanti di akhir kalau imamnya sujud tilawah, jadi kita harus wajib mengikutinya. Tapi kalau imamnya tidak, ya kita tidak diwajibkan untuk sujud tilawah. Nah, jadi melaksanakan sujud tilawah ini ada waktunya ketika di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat tadi kan sholat berjamaah atau sholat sendiri. Kalau di luar sholat itu kita mendengar ataupun diri kita sendiri yang baca Al-Quran. Nah, kira-kira begitu. Sudah paham? Penanda semuanya? Sudah ya? Hamida? Paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Ananda semuanya ayat sajadah ini. Jadi ketika Ananda ini kan sudah dilihat ya dari surah Al-A'raf sampai surah Al-A'raf ayat 19. Jadi harus tahu ya yang dimana ayat sajadah ini. Nah, kalau kita kan biasanya sering mendengar cuma surah Al-Alaq ya, Al-Insyiqaq, nah seperti itu. As-Sajadah. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Nah, bacaan atau lafaz dari sujud tilawah. Nah, ini dia. Yang berbunyi sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara wa saqqa sama'a wa basara bi haulihi wa quwwatihi wa tabaraka ahsanul khaliqin. Nah, ini adalah bacaan dari sujud tilawah. Nanti kita baca sebanyak 3 kali. Ini harus perlu ya Anda hafal nanti ketika mendengar ya ataupun kita membaca surah Al-Alaq nanti ketika sholat. Nah, kemudian kita lanjut tata cara sujud tilawah. Nah, tadi kan ada di luar sholat dan di dalam sholat. Kalau tata cara sujud di luar sholat ini gimana, Miftah? Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga sujud tilawah 1 kali, yang keempat duduk baru salam, yang kelima melanjutkan baca Al-Quran. Yang sujud tilawah di dalam sholat, yang pertama baca ayat sajadah, yang kedua takbir, yang ketiga sujud tilawah 1 kali, yang keempat berdiri atau melanjutkan sholat. Baik, Ibu. Oke, terima kasih ya saudari Miftah. Nah, itu benar ya. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama itu niat, kemudian setelah niat kita takbir, kemudian sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini cuma dilakukan 1 kali. Dan kemudian duduk, baru kita salam. Setelah itu melanjutkan bacaan Al-Quran kita tadi. Nah, kemudian sujud tilawah yang di dalam salat ini kan kita melakukan salat sendiri atau salat berjamaah. Nah, ketika kita atau imam membaca ayat sajadah, nah kita langsung takbir. Setelah takbir kita sujud tilawah. Nah, nanti kan sujud tilawah itu cuma 1 kali aja. Kemudian kita berdiri melanjutkan salat kita. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk sujud tilawah ini? Tidak. Oke. Tidak, Bu. Nah, kita lanjut.
yang dilakukan ketika kita itu mendapatkan nikmat dari Allah sebagai bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Nah, jadi nikmat ini berupa apa saja, Anda? Nikmat kesehatan, ya. Nikmat apa lagi? Harta, ibadah. Nah, bukan kita misalnya mendapatkan uang gitu ya, tapi yang terutama itu adalah nikmat kesehatan. Nah, jadi kalau kita sehat, kita bisa memanfaatkan kesehatan kita dengan berbanyak ibadah. Nah, kalau kita sakit, nah jadi kita lihat ya yang di rumah sakit itu kan banyak kan pasien yang sakit, yang lumpuh, jadi dia tidak bisa mungkin atau susah beribadah. Tapi kalau kita yang sehat ini ya, kita harus bisa memanfaatkannya. Jangan sibuk dunia terus ya. Nah, jadi sebab kita melakukan sujud syukur ini tadinya ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, misalnya kita juara 1 di dalam kelas, nah itu bahagia sekali ya. Tentunya kita harus apresiasikan lah, karena kita ada juara 1, kita bisa melakukan sujud syukur ya, seperti itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian selain kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita juga bersyukur terhindar dari bahaya. Nah, misalnya kan kebakaran ya, teman-teman kita kebakaran misalnya, tapi alhamdulillah teman kita selamatkan. Nah, kita bisa di situ sujud syukur karena diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, kemudian kita lanjut melaksanakan sujud syukur ini dilaksanakan hanya di luar sholat ya. Jadi kalau di dalam sholat itu tidak wajib, tidak boleh. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita sujud syukur ini tentunya kita harus mengetahui bacaan dari sujud syukur. Nah, ini bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Ini dia. Jadi ini bisa anak-anak hafal nanti ketika berada di dua kondisi ini. Kondisi mendapatkan kebahagiaan, kemudian terhindar dari bahaya. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih tata cara sujud syukur ini? Nah, ini yang pertama tentunya kita harus niat di dalam hati. Nah, kemudian kita takbir. Setelah itu sujud syukur dengan membaca bacaannya tadi, kemudian duduk, baru kita salam. Ini sujud syukur ini bisa kita lakukan secara berdiri, bisa juga dengan duduk. Karena sujud syukur ini di kalangan pendapat ulama itu kan tentunya ada pendapat ulama mengatakan sujud syukur ini harus bersuci dulu. Bersuci tentunya seperti dalam melakukan sholat ya. Nah, tapi ada juga ulama mengatakan sujud syukur ini tidak tentu bersuci. Nah, misalnya kan tadi kita lihatlah contohnya main bola, kan auratnya kan kebuka gitu kan. Tapi ada juga yang sujud syukur. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil dua pendapat. Jadi ada dua pendapat para ulama. Jadi kalau ingin bersuci ada pendapatnya, kalau tidak ada pendapatnya. Jadi yang halangan bisa sujud syukur. Ya. Nah, yang terakhir anak semuanya. Nah, setelah kita mempelajari sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, tentunya kita harus mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketiga sujud ini. Nah, tadi kalau kita lihat dari persamaannya
yang dia harus bersuci. Gitu. Oke, Anda semua, jadi inilah materi kita terkait suci sawi, syukur dan tilawah. Kira-kira di sini sudah paham anak-anak Ibu? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, karena Ibu rasa ya memang sudah paham ya. Jadi Ibu mau tes evaluasi Anda semuanya. Nah, ini dia. Jadi Ibu akan bagi dua kelompok saja. Berhitung dari Hani. 1, 2, 1, 2. Oke. Ayo berkumpul sesuai kelompoknya. Cina dulu. Nah, sudah duduk sesuai kelompoknya, Nana Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah kasus kepada Nana Ibu. Yang kelompok 1 itu nantinya menjawab kasus yang pertama. Kelompok 2 menjawab kasus yang kedua. Ya. Nah, jadi Anda catat di bukunya masing-masing. Nah, baru terus itu Ibu tunggulah beberapa 5 menit saja ya. Kemudian nanti perwakilan saja yang maju ke depan untuk menjawabnya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Tunggu 5 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Baiklah Nana Ibu, karena waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang Nana Ibu harus mempresentasikannya ke depan sini. Perwakilan saja. Tadi kelompok 1 siapa? Pani, silakan maju ke depan. Ya, bacakan dulu soalnya. Seorang siswa yang sedang melaksanakan sholat dan ketika sedang sholat dia lupa melakukan 1 atau 2 rakaat setelah menunaikan sholat. Siswa bingung apakah perlu melakukan sujud tambahan? Menurut kalian sujud apa yang harus dilakukan dalam sujud ini? Itu sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi, apa alasannya? Karena di saat itu lupa dalam bilang rakaatnya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa tadi? Riza. Silakan Riza. Kasus yang kedua itu di tengah membaca Al-Quran, seseorang siswa tiba pada ayat yang memerintahkan sujud. Namun siswa tersebut bingung apakah harus melakukan sujud atau tidak. Kalian tahu jenis sujud apa yang harus dilakukan di sini? Nah, kan. Jenis sujud tilawah. Ya, kenapa tilawah? Karena dia memerintahkan untuk sujud untuk membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran. Terus apa lagi selain itu? Membaca Al-Quran ketika kita sedang melakukan sholat. Di dalam sholat kita itu terkandung ayat-ayat sajadah. Oke. Nah, silakan duduk. Oke, terima kasih ya. Berikan bersama kita semuanya. Jadi anak semuanya, tentunya dengan apa yang Ibu berikan mengenai kasus ini, memberikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.